Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang berbahagia, bertemu kita pada pelajaran qiraah kitabah untuk kelas 7. Maka dari itu insya Allah ke depan kita akan mempelajari tentang pelajaran qiraah dan kitabah. Namun sebelumnya adik-adik sekalian, atau saya sapa dengan para pecinta Al-Quran, agar menyiapkan buku tulis masing-masing atau alat tulisnya masing-masing di rumah sebelum kita memulai pelajaran ini. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia yang di rumah, yang pertama yang harus kita ketahui tentang qiraah dan kitabah adalah apa itu qiraah kitabah. Qiraah kitabah adalah secara bahasa, bisa kita lihat di layar ini bahwa qiraah kitabah secara bahasa terambil dari bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya membaca atau bacaan. Maka dari secara bahasa ini, pengertian secara bahasa ini, maka kita bisa ambil kesimpulannya secara istilah qiraah artinya keterampilan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran atau naskah-naskah terkait dengan bahasa Arab. Itu pengertian qiraah. Yang kedua adalah pengertian kitabah. Kitabah secara bahasa juga terambil dari bahasa Arab kataba yaktubu kitaban, yang artinya menulis atau tulisan. Maka dari itu kitabah secara istilah adalah keterampilan dalam menulis dan memahami naskah-naskah yang berbahasa Arab. Itu adalah pengertian dari kitabah. Dari dua pengertian tersebut, qiraah dan kitabah, maka kita bisa tahu semua apa pengertian dari qiraah kitabah. Qiraah kitabah adalah pelajaran tentang membaca dan menulis naskah-naskah yang ada hubungannya dengan bahasa Arab. Dalam hal ini membaca dan menulis ayat-ayat ataupun naskah-naskah yang berbahasa Arab. Ayat-ayat yang dimaksud adik-adik sekalian adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Bisa berupa hal-hal yang lain. Mungkin adik-adik menemukan banyak atau di rumah tersimpan buku-buku yang berbahasa Arab. Naskah-naskah tersebut kita baca dan kita tulis dalam bahasa Arab, sehingga dengan demikian kita bisa mampu bagaimana caranya menulis Al-Quran atau menulis ayat-ayat Al-Quran ataupun menulis naskah-naskah tentang Al-Quran. Tentunya adik-adik sekalian ingin belajar bagaimana caranya membaca dengan baik, bagaimana caranya menulis dengan baik naskah-naskah atau teks-teks yang ada hubungannya dengan bahasa Arab. Karena dari sini pentingnya kita atau tujuan kita dalam mempelajari qiraah kitabah adalah
agar adik-adik sekalian mampu dalam membaca, dan tidak sekedar membaca naskah-naskah ataupun ayat-ayat Al-Quran dengan baik, namun juga dalam hal ini diharapkan dengan mempelajari qiraah kitabah, adik-adik sekalian mampu membaca sekaligus memahami setiap teks-teks atau naskah-naskah yang berbahasa Arab. Berikutnya, setelah kita mampu membaca dan memahami, tentunya juga kita dituntut dalam pelajaran ini mampu dalam menulis dengan baik huruf-huruf yang berbahasa Arab. Seperti kita ketahui bersama bahwa bisa adik-adik lihat di berbagai YouTube atau di browsing-browsing yang lainnya atau di sosial media, keterampilan-keterampilan orang-orang yang mampu dalam menulis bahasa Arab atau naskah-naskah Arab dengan sangat indah. Nah, dalam hal ini namanya adalah, ada yang tahu namanya? Namanya adalah kaligrafi. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, di pelajaran di pelajaran qiraah kitabah ini, kalian tidak dituntut untuk supaya bisa menulis dengan indah seperti kaligrafi. Nah, namun tujuan utama kita di sini adik-adik sekalian mampu membaca dengan baik sekaligus memahaminya. Dan adik-adik diharapkan dalam pelajaran ini mampu menulis ayat-ayat atau naskah-naskah yang berbahasa Arab dengan baik. Nah, karena selama ini tentunya adik-adik di sekolah sebelumnya atau di SD tidak pernah diajarkan bagaimana menulis huruf-huruf hijaiyah, bagaimana menulis naskah-naskah yang berbahasa Arab, bagaimana menulis ayat-ayat Al-Quran. Maka dari sini beruntunglah adik-adik sekalian masuk di MTS Al-Huda. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menulis teks-teks Al-Quran. Oleh karenanya ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, menulis bahasa Arab adalah harus memulainya dari kanan ke kiri. Ingat, menulis bahasa Arab harus memulainya dari kanan ke kiri. Yang kedua, menulis bahasa Arab atau adik-adik menyiapkan bukunya. Misalnya adik-adik memakai buku tulis, maka buku tulisnya harus dimulai dari kanan atau sampul belakangnya, bukan sampul depan. Nah, seperti halnya Al-Quran Karim, ketika kita buka maka dia dimulai dari kanan. Nah, begitulah kita menulis atau adab-adab kita dalam menulis bahasa Arab, naskah-naskah Arab. Kita mulai dari kanan dan memulainya pula lembaran pertamanya dari sampul, kalau buku tulis biasa sampul belakangnya. Baik, langkah berikutnya adalah adik-adik harus menyiapkan alat tulis, dan khusus bagi pemula diharuskan atau diupayakan untuk mengawalinya dengan memakai pensil, bukan pena ataupun pulpen. Kenapa mesti pakai pensil? Agar supaya adik-adik bisa menghapusnya nanti ketika ada keliru dalam tulisan. Kemudian adik-adik diharapkan dalam langkah-langkah untuk bisa menulis naskah-naskah Arab harus sering-sering latihan dengan cara menyalin ayat-ayat Al-Quran, bisa juga hadis-hadis Nabi, bisa juga teks-teks bahasa Arab yang lainnya yang kalian mungkin punya di rumah. Nah, sebagai catatan, ketika adik-adik latihan dengan memakai atau menyalin ayat-ayat Al-Quran, ingat baik-baik, adik-adik harus menyimpannya di tempat yang layak sebagai tanda adik-adik memuliakan ayat-ayat atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik sekalian, di materi pertama ini kita akan belajar tentang latihan menulis. Nah,
Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan langkah-langkahnya, dan latihan yang pertama ini adalah adik-adik diharuskan atau dituntut untuk menulis yang pertama kali, menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Oke adik-adik, kita akan masuk kepada latihan, dan saya persilahkan adik-adik sekalian menulis huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah ini dengan baik dan benar, dan nanti hasilnya kalian foto dan kemudian kalian kirim di grup WhatsApp kita. Baik adik-adik, alhamdulillah sampai di sini dulu perkenalan atau pertemuan pertama mata pelajaran qiraah wal kitabah. Jangan lupa Ustaz tekankan lagi, siapkan buku tulisnya, alat tulisnya dengan memakai pensil, dan yang paling utama adalah menyiapkannya atau memulainya dari kanan ke kiri. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.